santri-santri itu ngomong seperti itu. Itu kebanyakan di mana itu? Kalau sekarang ini ya, ada yang di mana nongkrong ya kan? Di jembatan, ada yang di terminal, ya kan? Ada yang di bangjo itu yang telinganya berlubang besar itu, ya kan? Kalau lihat orang seperti itu, nah kita itu bersyukur, ya kan? Bersyukur kita itu diberi taufik untuk berada di tempat yang baik. Pondok ini tempat yang baik, ya kan? Semua terjaga, makannya makan sama saja, makan juga, tapi suasana terjaga, semuanya insya Allah orang-orang baik, dan kita diarahkan untuk menjadi orang baik. Maka itu di pondok itu jangan banyak mengeluh, ya kan? Banyak mengeluh, banyak syukurnya. Coba kalau seperti yang di bangjo itu, ya kan? Susah. Masa depannya bagaimana? Amalnya, sholatnya bagaimana? Susah. Tapi kita ini diarahkan, dipilih. Nah, kita itu dipilih, diberi karunia untuk belajar Al-Quran, untuk belajar, untuk perkara yang luar biasa. Maka kita ini bagaimana bersyukur, ya kan? Bukan cuma bersyukur, tapi bagaimana pintar bersyukur. Jangan sering-sering mengeluh, ya kan? Sedikit-sedikit mengeluh, nasinya kurang matang, mengeluh lagi, nanti airnya seperti coffee mix, ya katanya ya, seperti coffee mix atau seperti mengeluh lagi, lapor ke orang tuanya mengeluh lagi, ya susah pengurusnya ini. Pokoknya insya alhamdulillah kita dipilih untuk tempat yang baik, untuk jadi orang baik. Ini tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala ini suka kepada kita. Orang disukai Allah itu bukan terus dikasih dunia, dikasih duit yang banyak, atau mobilnya apa itu? Mobilnya Ferrari atau apa? Bukan. Tapi ketika kita ini dimudahkan untuk jadi orang baik, dan kita itu mudah jadi orang baik, diarahkan itu mudah. Hadirin dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita patut bersyukur. Jadi, saya mengulang-ulangi tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi. Dulu Syekhuna Walid, Bapak saya, Kiai Haji Ahmad Muhlisun, itu tujuannya membuat sekolah-sekolah itu tujuannya akhirat. Tujuannya akhirat. Di antaranya apa? Di antaranya seperti tadi itu, bagaimana nanti dari sekolah-sekolah yang memang di situ ditempa dengan Al-Quran, nanti itu muncul pejabat-pejabat, nanti itu muncul pemimpin-pemimpin yang hafid Quran. Berapa tahun tidak tahu, ya kan? Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sulit. Kalau di Pakistan sana ya dakwahnya maju, itu biasa, dokter hafal Quran, ya tak? Tentara hafal Quran, apalagi yes, murah hafal Quran, tukang roti hafal Quran, sana biasa. Kenapa di sana itu bisa
banyak orang hafal Quran. Ya. Di masjid-masjid itu di sana itu TPA, ada TPA maktab-maktabnya itu bukan cuma baca Quran, bukan cuma belajar Iqra, tapi menghafalkan Al-Quran. Anak-anak kecil, wadang diwadahi. Wah, kalau di sana itu kadang keras, kalau pernah lihat anak kecil itu ditendang, ya, wadang di dikeplak dengan sandal. Dia nangis, tapi ya tetap ngapal. Bahkan kalau pulang mengadu orang tuanya, malah dimarahi oleh orang tuanya, sama orang tuanya itu terke lagi ke masjidnya, suruh ngaji lagi. Ya, itu orang sana itu seperti itu. So, orang sana itu mungkin ya, malah di sana itu bisa banyak orang hafal Quran itu, orang sana itu lebih takzim kepada Al-Quran itu melebihi kita, ya kan? Takzim kepada mushaf itu orang sana itu saya pernah melihat. Mungkin orangnya itu nggak bisa baca Quran, orangnya itu mungkin nggak bisa baca Quran, tapi dia itu tiap ke masjid itu cuma ngambil Quran itu, Qurannya itu dikasih dibuntel dengan kumbal itu, ditarik, dia dibuka dengan hormat, terus diambil Qurannya, terus diciumi Qurannya itu, ciumi, diletakkan di matanya, diciumi. Nah, baca, ini yang bisa baca Quran murah, mau menengahin. Kalau nanti diciumi lagi, itu orang saling seperti itu taklimnya kepada Al-Quran. Nah, kita taklim dengan Al-Quran itu taklim, ya, dengan kitab-kitab. Ini ada kitab nggak? Baca kitab ada nggak? Mungkin Quran ya, Quran tuh bawahnya itu jangan ditenteng kayak kalau orang dulu makan seperti bawa tempe ya, banyak. Quran itu letakkan di dada, walaupun kecil, Qurannya kecil ya, letakkan di dada. Bahkan kalau Sayyidina Umar sukanya Qurannya yang besar, bukan yang kecil-kecil, supaya takzim terhadap Al-Quran. Dengan takzim itu maka kita ini mendapatkan barokahnya. Jadi kita berada di sekolah apa pondok ini? Pondok apa sekolah? Sekolah apa pondok? Nah, ini sekolah tapi bukan seperti sekolah yang lainnya. Nah itu, ini lastu kahayatikum. Nah, jangan juga gitu. Ini bukan sekolah biasa. Pondok juga bisa, ya semi-semi begitulah. Semi-rojo sekolah, semi-rojo pondok. Tapi bukan sekolah seperti biasa sekolah yang lain-lainnya. Ini sekolah, ini untuk akhirat. Nah, sekolah kok kayak akhiratnya lucu tuh. Nah ini ya, adanya di sini nih. Nah, makanya harus harus dipahami. Pertama dan utamanya itu, pertama dan utamanya itu judulnya saja sudah beda. Judulnya apa ini? Ada tadi apa ini? SMP ada, terus apa? SMK, SMP IT ada, terus SMK juga ada. Ada itu apa? Bukan ada saja, ya, tapi Al-Quran dan dakwah alam, itu judulnya. Ini harus paham. Itu yang ngantuk-ngantuk itu coba dibangun. Sudah ada kok, masih ngantuk-ngantuk itu ada saja. Ya lah. Ada itu pernah Al-Quran. Jadi bagaimana semangat kita ini, semangat Al-Quran. Ya, dalam satu riwayat ya tak, malam yataghanna bil Quran falaysa minna. Ini
dapat Al-Quran malam yatabanna, itu tafsirnya itu ada yang mengatakan apa? Barang siapa yang tidak melakukan Al-Quran, jadi Al-Quran itu kudu lagu, kudu ana lagune aja jujur wae kaya maca apa undang-undang kan. Al-Quran itu harus ada lagunya, ya. Barang siapa yang tidak melakukan Al-Quran, lagunya Quran itu tahazzun, karena unzila Quran alal husni ata'i, bagaimana lagu yang bersedih, yang membangkitkan hati untuk mengingat kepada apa isi Al-Quran. Falaisa minna, maka bukan termasuk golongan kami. Maka saya pernah lihat keterangan itu, ada orang membaca Quran kok nggak pakai lagu, itu berarti orang membaca Quran. Buat wong junub ora apa-apa, nggak apa-apa itu. Membaca Quran belum ngalah orang tua. Tapi ada lagi yang mengatakan lamanya tangannya lamanya stagni bil Quran. Orang kalau nggak semugih dengan Al-Quran, nggak semugih itu nggak apa ya? Nggak semugih itu nggak merasa kaya dengan Al-Quran, nggak merasa cukup dengan Al-Quran, falaisa minna, tidak termasuk golongan kami. Jadi kalau sudah dapat Al-Quran itu seakan-akan sudah dapat semuanya, nggak usah butuh yang apa-apa, ya tak? Nggak butuh kepengen iki. Nah, walaupun nanti kita itu boleh, kalau di sini itu boleh bercita-cita apa saja, katanya mau jadi apa tadi, mau jadi menteri, mau jadi pejabat, boleh, nggak apa-apa. Memang ini jalannya, ini jalannya ada ini. Di SMP di jalannya itu ke situ. Jadi pemimpin, jadi presiden, jadi apa lagi, nggak apa-apa. Tapi malam yatabanna bil Quran falaisa minna, ya. Kalau tidak merasa cukup dengan Al-Quran, tidak termasuk golongan kami. Artinya apa? Artinya kita mau jadi pejabat itu bukan karena kebutuhan, bukan karena kita ingin mendapatkan yang sebanyak-banyaknya, ya tak? Tapi kita ingin menghidupkan agama, menghidupkan sunnah Rasulullah itu, ya tak? Sekarang masalah-masalah itu kenapa terjadi? Kenapa ada yang berurusan dengan KPK? Karena dia belum yastagni, belum merasa merasa kaya, dia masih kepengen lagi dalam kesempatan mengambil lagi, ya. Maka itu kita ini dari awal ini tujuannya adalah untuk akhirat. Ya. Cita-cita bapak saya itu seperti itu. Jadi bagaimana nanti dari dari sekolah-sekolah itu mau jadi apa silahkan, mau jadi apa silahkan, tapi untuk apa? Untuk menghidupkan agama, menghidupkan dakwah. Nah, itu yang yang dicita-citakan, ya. Begitu pula untuk agama itu, karena perkara-perkara yang zahirnya itu duniawi, itu kalau menurut Imam Ghazali itu jadinya bisa fardhu kifayah, ya Pak.